Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jenderal Besar Sudirman, demikian juga para pemirsa Niaga TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore ini Allah mudahkan kita untuk kembali bermajelis, yang tentunya kita berharap dari majelis ini kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita terapkan, bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun anda berada, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan sore ini tentang pembahasan kita pernikahan yang dilarang di dalam Islam, yang pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyebutkan tentunya secara ringkas tentang dua pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Apa yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam? Pernikahan yang pertama yang kemarin apa? Syighar, pernikahan syighar, yaitu pernikahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernikahan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang mengatakan kepada orang lainnya bahwasannya nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau perkataan seorang, nikahkan aku dengan saudarimu, maka aku akan nikahkan kamu dengan saudariku. Ini yang dinamakan nikah syighar, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pernikahan syighar di dalam Islam ini. Dan tidak dibedakan antara nikah tersebut disebutkan secara jelas maharnya ataupun tidak, sama-sama kalau persyaratannya adalah untuk saling bertukar, maka ini adalah dilarang. Kalau syaratnya adalah untuk saling bertukar, maka ini adalah dilarang. Kemudian yang telah kita bahas juga di kesempatan yang lalu adalah nikah tahlil. Nikah tahlil, kasusnya adalah yang antara dua orang yang sudah terhalang untuk terikat dalam pernikahan. Jadi seorang suami yang sudah menceraikan istrinya dengan talak 3, mereka pada hakikatnya sudah terhalang, tidak boleh lagi untuk kembali. Kemudian nikah tahlil itu bagaimana? Ada seorang yang pengen berusaha untuk apa? Untuk menjadikan orang ini bisa balik kepada mantannya. Kemudian dia mungkin kesepakatan dengan suaminya, ditugaskan untuk menikahi si wanita tersebut. Kemudian setelah itu dia menceraikannya dengan tujuan agar bisa balik dengan apa? Dengan suaminya.
Ini dinamakan dengan nikah apa? Tahlil. Dan yang semacam ini juga sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan laknat, memberikan kutukan kepada orang yang melakukan hal yang semacam ini. Kemudian yang selanjutnya, sekarang yang baru, pembahasan baru insyaallah, nikah yang terlarang di dalam Islam adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau dalam bahasa lainnya adalah nikah kontrak, nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu seorang laki-laki dan wanita melakukan pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Jadi mereka bersepakat untuk menikah dengan jangka waktu tertentu. 1 hari, 2 hari, sepekan, sebulan, atau lebih dari itu. Tergantung dengan apa? Kesepakatan di antara dua belah pihak tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para ulama telah bersepakat tentang haramnya pernikahan dengan model semacam ini, haramnya nikah mut'ah. Para ulama telah bersepakat bahwasannya nikah mut'ah ini adalah tidak sah. Kalau seandainya sudah terjadi, maka pernikahannya adalah batal. Kalau seandainya terjadi, maka pernikahannya adalah batal. Telah datang riwayat dari sahabat Sabrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Sahabat Sabrah al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mut'ah amal fathi hina dakhalna Makkah. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah. Kapan itu? Pada saat Fathu Makkah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk melaksanakan nikah mut'ah, yaitu pada saat Fathu Makkah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memasuki kota Makkah. Thumma lam nakhruj minha hatta nahana anha. Kemudian sahabat Sabrah tersebut mengatakan, kemudian sebelum kami meninggalkan kota Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk melakukan nikah mut'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang tadi kita sebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nikah mut'ah atau nikah kontrak, nikah sementara, itu adalah pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun itu sangat singkat sekali. Yaitu ketika mereka para sahabat masuk ke kota Makkah, kemudian sebelum mereka meninggalkan kota Makkah sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inni qad adzintu lakum fil istimta' minan nisa. Wa inna Allaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah." Beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' minan nisa." Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita. Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita. Yang dimaksudkan untuk nikah mut'ah.
Sesungguhnya kata Nabi, aku pernah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah. Wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan itu hingga yaumil qiyamah. Jadi setelah dihalalkan oleh Nabi SAW, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sekilas tentang nikah mut'ah, dan kita tidak berpanjang lebar dalam pembahasan ini karena kita intinya adalah ingin mengenalkan tentang istilah-istilah pernikahan yang dilarang di dalam agama kita. Nikah mut'ah artinya nikah apa tadi? Sementara, atau nikah kontrak, atau yang terputus gitu ya. Dalam waktu tertentu kemudian selesailah pernikahan. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan yang keempat. Nikah dalam masa iddah. Nikah dalam masa iddah. Jadi di antara pernikahan yang dilarang di dalam agama kita adalah pernikahan di masa iddah. Masa iddah itu adalah masa di mana wanita itu menunggu. Masa iddah. Baik dia karena diceraikan oleh suaminya atau dia itu ditinggal mati oleh suaminya, maka wanita di masa itu dia melakukan iddah. Maka di masa iddah wanita tidak boleh untuk apa? Melakukan pernikahan. Masa iddah ini kalau seandainya dia diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya adalah 3 kali apa? 3 kali suci. 3 kali suci. Atau jika dia ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Di masa itu kewajiban seorang wanita adalah untuk menunggu. Tidak boleh baginya untuk melakukan akad nikah. Tidak boleh baginya untuk apa? Dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-235. Surat Al-Baqarah 235. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah." Dan janganlah kalian menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Sebelum habis masa iddahnya. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai datangnya seorang yang sangat istimewa umpamanya, kemudian menjadikan seorang wanita dia berbohong dalam masa iddahnya. Mungkin dia punya sosok idaman, dia sudah mengidam-idamkan. Karena tadinya dia menikah dengan laki-laki yang tidak baik, kasar, malas beribadah, dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya bercerai. Kemudian di masa iddah ini datanglah seorang yang ada dalam bayangannya selama ini. Sosok laki-laki yang bagus agamanya, kehidupannya mapan, dan lain sebagainya. Jangan menjadikan seorang muslimah kemudian apa berbohong dalam masalah hitungan apa? Iddahnya. Jangan sampai berbohong. Tetapi jujurlah di dalam masalah semacam ini sehingga tidak mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangganya yang baru. Demikian juga sebagai seorang laki-laki jangan terburu-buru
ketika ada seorang yang berpisah dari suaminya, kemudian si laki-laki ini maju datang kepadanya memberikan harapan gitu. Jangan terburu-buru. Karena apa? Datangnya seorang laki-laki yang baik itu sangat memungkinkan akhirnya nanti wanita tersebut apa? Berbohong dalam masa iddahnya. Kalau seandainya cuma sekedar menyampaikan ada keinginan gitu ya terhadapnya, ini secara tidak langsung maka tidak mengapa. Tetapi kalau sampai datang kemudian meminang dalam kondisi dia masih di masa iddah, maka ini tidak diperbolehkan. Jamaah sekalian, kita lanjutkan yang setelahnya, yang kelima. Yang kelima adalah nikah dengan wanita kafir bukan Nasrani dan Yahudi. Nikah dengan wanita kafir bukan Nasrani dan juga bukan Yahudi. Artinya bukan ahli kitab. Agama apapun. Maka ini dia haramkan, dilarang di dalam agama kita. Adapun menikah dengan wanita Yahudi, menikah dengan wanita Nasrani bagi kaum laki-laki adalah dibolehkan, namun tentunya seorang laki-laki harus mengedepankan seorang muslimah di dalam apa? Dalam kehidupan berumah tangganya. Karena sosok tersebut akan menjadi pendamping dalam hidupnya. Yang dalam kehidupan rumah tangga itu kehidupannya tidak akan tidak ada jaminan bahwasanya kehidupannya akan nyaman terus gitu. Kadang-kadang terpuruk, kadang-kadang dalam posisi nyaman, yang sangat membutuhkan seorang yang benar-benar tulus menemaninya. Jadi kalau seandainya sekarang ada pilihan wanita ahli kitab dari Yahudi ataupun Nasrani, kemudian satunya ada muslimah, mana yang didahulukan? Ya tentunya muslimah. Sebagiannya mengatakan, gimana ya, saya sudah kadung dekat, sudah terlanjur dekat dengan wanita tersebut, akhirnya memilih. Namun sebagaimana kita tahu di negeri kita ini, hak pengasuhan anak itu nanti adalah kalau seandainya terjadi perceraian itu dibagi biasanya. Kalau punya anak dua, satu ikut ayahnya, satu ikut ibunya. Beda dengan negeri Islam, akan ditetapkan untuk siapa? Untuk sang ayah. Maka ini akan aman. Kalau seandainya anaknya menjadi rebutan antara suami dengan istri yang suaminya muslim, kemudian wanitanya adalah ahli kitab, seperti itu, ketika maju ke pengadilan yang diterapkan bukan hukum Islam, maka nanti akan kewalahan. Dan ini akan sangat mengerikan tentunya akibatnya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menikah dengan wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani itu adalah tidak diperbolehkan. Meskipun ada dari Yahudi ataupun Nasrani, kalau ada muslimah tentunya itu yang dikedepankan. Lalu bagaimana sekarang kebalikannya? Kebalikannya bagaimana? Ada seorang muslimah menikah dengan orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Boleh apa tidak? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Karena seorang wanita jika dia menikah dengan Yahudi ataupun Nasrani, tentunya dia akan menjadi yang dipimpin gitu. Istri adalah yang dipimpin, suami adalah yang memimpin. Maka nantinya akan menimbulkan sesuatu yang sangat berat tentunya. Maka Islam melarang pernikahan seorang muslimah dengan agama apapun. Dengan laki-laki dari agama apapun, dilarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 221. Surat Al-Baqarah ayat 221. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Wala tankihu al-musyrikati hatta yu'minna. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum."
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik." Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Musyrik dimaksudkan di sini adalah non ahli kitab, selain ahli kitab. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sampai mereka itu beriman, sampai mereka masuk Islam. Jangan nikahi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan pembandingnya, wala amatun mu'minatun, sungguh budak hamba sahaya yang memiliki iman. Budak perempuan yang memiliki iman khairun, itu jauh lebih baik min musyrikatin, dari wanita musyrik, walau a'jabatkum, meskipun wanita musyrik tersebut adalah begitu menakjubkanmu, begitu menarik hatimu. Yang didahulukan adalah apa? Seorang mukminah. Dan dikatakan oleh Allah khairun, lebih baik atau jauh lebih baik daripada wanita yang musyrik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini sangat jelas sekali tentang larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya menikahi wanita musyrik, yaitu wanita non ahli apa? Ahli kitab, selain ahli kitab. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, pernikahan yang dilarang adalah menikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena nasab atau karena kekeluargaan pernikahan. Sebagaimana pembahasan kita di awal tentang mahram ya, tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, ada yang karena nasab dan ada yang karena pernikahan. Kemudian juga yang ketujuh selanjutnya adalah nikah dengan wanita yang diharamkan karena sebab persusuan. Karena sebab apa? Persusuan. Ini juga telah kita bahas di kesempatan yang telah lalu. Kemudian yang kedelapan adalah nikah dengan menghimpun antara wanita dengan bibinya. Jadi ini dilarang pernikahan yang semacam ini. Jadi seorang menikah dengan wanita, kemudian orang ini pengen menikahi bibi dari wanita tersebut. Baik bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu, sama-sama dilarang. Tidak boleh digabungkan. Atau kebalikannya, nikah dengan seorang wanita, wanita ini punya ponakan gitu. Kan sama saja seperti itu. Tidak boleh menggabungkan atau menghimpun wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi SAW beliau bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Kata Nabi SAW, tidak boleh dikumpulkan antara seorang wanita dengan saudari ayahnya, bibi dari ayahnya. Dan tidak boleh digabungkan antara seorang wanita dengan bibi dari ibunya. Jelas ini ya? Jelas? Tidak boleh menggabungkan antara seorang wanita dengan apa? Bibi dari wanita tersebut, baik dari pihak ayahnya ataupun pihak ibunya. Kemudian yang kesembilan adalah nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Dilarang menikahi istri yang sudah ditalak 3. Jadi tidak halal bagi seorang
suami untuk menikahi mantan istrinya, ketika talaknya adalah sudah talak 3. Adapun talak 1, 2, maka boleh kembali, boleh rujuk kepadanya. Dibolehkan untuk kembali, dibolehkan untuk menikah lagi dengan syarat harus pernah dinikahi oleh laki-laki lain, kemudian bercerai darinya, dan ketika itu sudah apa? Sudah bersetubuh atau berhubungan badan, maka diperbolehkan untuk balikan lagi dengan syarat seperti itu. Allah Ta'ala sebutkan hal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-230. Fa in tallaqaha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kemudian jika dia menceraikannya, talak setelah talak yang kedua, artinya talak ketiga, ketika dia sudah menceraikannya, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami lain. Sebelum dia menikah dengan suami lain. Jadi kalau sudah talak 3, ini sudah selama-lamanya nggak boleh balikan. Kecuali kalau wanita ini menikah dengan laki-laki lain dan benar-benar pernikahannya bukan settingan, bukan sekedar apa? Settingan, kembali kepada pembahasan tentang apa? Tahlil gitu ya. Tidak boleh pernikahannya saya mau nikah lah settingan aja gitu. Yang penting dicatat di KUA resmi, tetapi apa? Berhubungan badan tidak. Kemudian minta diceraikan, kemudian orang yang jadi muhallilnya kemudian diberikan ongkos kepadanya. Na'udzubillah dari yang semacam ini. Kenapa kok tidak boleh dengan settingan dan tidak boleh cuma sekedar akad saja, kemudian kalau seandainya nih nikahnya resmi, cuma akad saja gitu, tetap saja nggak boleh. Tidak sampai apa? Melakukan hubungan badan, itu tidak boleh kembali kepada suaminya. Karena Nabi SAW beliau mengatakan, tidak boleh untuk balik kepada suaminya hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Tidak boleh hingga engkau merasakan madunya. Madu dari apa? Dari dia, suamimu yang baru, dan sampai dia merasakan madu darimu. Suami barumu merasakan madu darimu gitu. Merasakan apa? Kenikmatan hubungan persetubuhan, baru boleh untuk apa? Kembali. Jamaah sekalian, kaum muslimin muslimat, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, insya Allah kita akan bahas. Ini baru sampai yang ke-9 dulu. Kalau seandainya nanti kita bahas pertanyaannya selesai, kemudian kita sambung, kita lanjutkan, tidak mengapa. Di antara pertanyaan yang masuk, pertanyaan yang pertama, Ustadz saya mau tanya, jika seorang istri menyuruh suaminya untuk melaksanakan sholat, namun beliau, yaitu suami, tidak mau melakukannya, apa istrinya juga berdosa Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini kasus yang banyak sekali terjadi di tengah masyarakat kaum muslimin, tentunya karena nikah itu modalnya cuma sekedar pandangan mata. Dilihat oke, dilihat keren, duitnya banyak, cuma itu saja. Sehingga akibatnya di kemudian hari merasakan, ya Allah, ternyata suamiku enggak sholat. Ternyata suamiku enggak bisa membaca Quran. Dan lain sebagainya, keluhan-keluhan yang muncul. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menanggapi pertanyaan ini, perhatikan baik-baik. Jika seorang suami tidak sholat sama sekali, jika suami tidak sholat sama sekali,
Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bablas semuanya gitu. Maka berarti dia itu non-Islam, dia itu murtad, keluar dari agama. Baik-baik perhatikan, kalau suami itu tidak sholat sama sekali, hakikatnya bukan seorang muslim. Dia telah murtad dari agamanya dan tidak boleh ada ikatan pernikahan antara seorang laki-laki non-Islam dengan seorang muslimah. Kemudian, namun kalau seandainya sekarang dia sudah mengetahui hukum ini, kemudian suaminya tetap tinggal bersama dia dalam rumah tersebut karena belum mau untuk memutuskan hubungan pernikahannya, maka kewajiban dia untuk bertahan untuk tidak mau digauli oleh suaminya. Karena tidak halal seorang wanita muslimah untuk digauli oleh seorang laki-laki yang non-Islam. Tidak boleh. Bertahan kalau seandainya masih bisa bertahan, kemudian kalau seandainya tidak, ya tinggalkan rumah tersebut. Bertahan di situ dalam rangka untuk memberikan nasihat. Tetapi sekali lagi, ini adalah dalam bahaya yang besar tentunya. Seorang muslimah yang lemah, sangat mungkin sekali dia dipaksa oleh suaminya. Kenapa laki-laki yang tidak salat itu adalah telah keluar dari agama? Karena Nabi SAW sudah menyatakan hal itu. Beliau SAW mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya pembatas antara seorang dengan kesyirikan, antara seorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, faqad kafar, sungguh telah kufur orang yang tidak salat itu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadits Nabi SAW, para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang tidak salat itu adalah bukan lagi seorang muslim, maka tidak selayaknya mempertahankan ikatan pernikahan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah Ustadz, saya mau bertanya, gimana kita punya orang tua di saat kita sakit tidak pernah jenguk, sedangkan kita butuh mereka? Sedangkan mertua juga begitu. Sedangkan suami lagi keluar. Wallahu a'lam, mungkin keluar daerah, kerja di tempat jauh dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya. Semoga penanya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita menghadapi kasus semacam itu? Orang tua tidak mau jenguk kita sebagai anak ini, lagi sakit. Mungkin sakitnya berat juga. Ternyata orang tua nggak mau jenguk. Kemudian mertua juga sikapnya sama. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak ada asap kalau tidak ada api. Benar istilahnya atau kebalik? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Munculnya asap karena ada kebakaran hutan. Kan seperti itu. Asap yang mengganggu sampai negeri jiran Malaysia itu kan karena ada kebakaran hutan. Jadi adanya sikap semacam itu tentunya ada sebab gitu ya. Orang tua mendapati anaknya sakit, bahkan mungkin sakit berat, ternyata orang tuanya nggak mau berkunjung ke sana. Pasti ada sebabnya. Dan sebabnya itu adalah kita mungkin bisa menyebutkan pertama, kedua, ketiga, kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita reng-reng gitu ya. Di antara sebab yang menjadikan mungkin orang tua tidak mau menjenguk kita sakit adalah kemungkinan sikap kita ketika kita sehat terhadap orang tua yang tidak baik. Jalinan hubungan antara kita dengan orang tua kita yang tidak baik. Ini di antara sebabnya. Dan sangat perlu sekali kita untuk muhasabah diri tentang bagaimana sikap kita selama ini kepada siapa? Kepada orang tua kita. Kita perlu muhasabah. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita.
terkait muamalah atau hubungan kita dengan orang tua kita. Kemudian kemungkinan yang lain adalah karena memang orang tua kondisinya tidak memungkinkan untuk datang ke tempat kita. Mungkin agak jauh sementara sudah repot untuk naik motor, sendiri nggak bisa atau tidak ada yang ngantar. Ini kemungkinan yang ada. Dan masih banyak lagi kemungkinan yang lain. Maka saran saya kepada si penanya, dalam kondisi sakit, orang tuanya nggak mau nengok, mertuanya nggak mau nengok, suaminya jauh gitu ya. Bagaimana? Bersabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikan maaf kepada orang tua kita. Berikan maaf kepada orang tua. Meskipun mungkin sikapnya begitu berat bagi kita, di saat kita sedang sakit, butuh dukungan paling enggak ya perhatian gitu ya. Berikan maaf untuk orang tua. Kenapa sebabnya? Karena kebaikannya itu sudah sangat banyak untuk kita. Meskipun orang tua nggak ngasih uang sepeser pun, meskipun orang tua nggak membekali kita, tidak ngasih modal untuk usaha, tidak ngasih rumah, tidak ngasih kendaraan, orang tua itu kebaikannya sudah sangat banyak kepada kita. Kalau dibandingkan dengan kesalahannya itu sangat sedikit jemaah. Hidup kita itu dari orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada kita. Orang tua sangat baik, jasanya sangat besar. Meskipun nggak ngasih apa-apa sama kita. Dalam arti nggak ngasih keduniawian sama kita. Fisik kita siapa? Dari siapa sih? Ini dari orang tua kita. Kalau mau hitung-hitungan, kalau kita mau jujur, contoh saja lihat. Contoh kita lihat. Dalam kondisi orang tua sakit gitu ya. Orang tua sakit yang butuh orang tua mungkin dipapah sampai ke kamar mandi. Yang butuh orang tua mungkin untuk diceboki ketika BAB gitu ya. Jangan pernah seorang anak merasa saya sudah hebat, saya sudah bisa nyeboki orang tua saya gitu ya. Jangan pernah merasa hebat. Berapa kali sih nyeboki orang tua? Kalau dibandingkan dengan apa yang diberikan orang tua kepada kita, coba bandingkan, kita jujur, kita melihat tentang diri kita masing-masing, berapa kali kita diceboki oleh orang tua kita? Dari kita nggak bisa apa-apa sampai kita bisa mandiri, itu semuanya adalah jasa dari ibu kita. Yang paling besar adalah ibu kita. Hitung berapa kali sekarang anak-anak usia 6 tahun, usia 5 tahun sudah bisa mandiri, cebok sendiri. Ada di antara mereka yang seperti itu, tapi kebanyakannya masih nggak beres. Usia 5 tahun, usia 6 tahun itu masih belum beres. Kadang-kadang belum bersih ceboknya, kemudian tempatnya belum disiram dengan maksimal sehingga belum bersih, kan seperti itu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maafkan orang tua. Sesakit apapun kondisi kita, sesakit apapun hati kita karena sikap dari orang tua yang tidak mau jenguk kita, sesungguhnya kebaikan yang telah diberikan kepada kita jauh lebih banyak. Maafkan, maafkan dan terus maafkan. Jangan sampai ada benci sedikit pun kepada orang tua. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang masuk juga. Kami laki-laki saudara kandung, masing-masing punya anak laki-laki. Yang satunya lagi anak perempuan. Maksudnya gimana? Ada mungkin saudara satu lagi atau gimana? Yang satunya perempuan, apakah boleh nikah? Saudara sepupu boleh menikah. Saudara sepupu boleh menikah. Jadi seorang kakak beradik laki-laki, kemudian anaknya yang pertama perempuan, anaknya yang kedua laki-laki, boleh dinikahkan. Tidak ada masalah. Jadi sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Ada pertanyaan lainnya yang masuk juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya tidak sholat wajib, kasar, penjudi, dan suka selingkuh. Dan kemarin sudah menikah lagi. Apakah saya berdosa bila minta cerai? Sudah dijawab atau belum?
Sudah tadi ya kita jelaskan tentang bagaimana status pernikahan seorang laki-laki yang tidak sholat dengan seorang muslimah itu tidak dibenarkan dalam ikatan pernikahan. Orang yang tidak sholat bukan lagi seorang muslim, maka pernikahannya dilepaskan saja. Insya Allah tidak mengapa seorang muslimah meminta diuruskan surat cerai, menuntut untuk segera diselesaikan surat-surat perceraiannya. Tapi Ustadz, saya masih cinta, karepmu gitu kan. Kalau seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Sudah menyebutkan tentang suaminya gini-gini, tapi saya masih cinta, karepmu gitu. Saya katakan seperti itu. Dia gimana? Sudah dikasih solusi, sudah dikasih jawaban, penjelasan. Sudah enggak halal lagi seorang muslimah digauli oleh laki-laki yang tidak sholat. Enggak halal. Kok masih katanya cinta? Cinta apanya coba? Ini syahwat. Ini nafsu. Cinta seorang muslimah, cinta seorang muslim adalah dibangun karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya yang masuk. Assalamualaikum Ustadz, tolong jelaskan pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sedang kita bahas, kemungkinan atau yang diinginkan apa gitu ya. Yang sedang kita bahas adalah pernikahan yang diharamkan, yang dilarang. Seperti tadi nikah mut'ah, nikah apalagi syighar, nikah apalagi tahlil dan seterusnya, itu yang sedang kita bahas. Itu yang haram. Atau yang dimaksudkan proses pernikahan. Proses pernikahan yang sesuai dengan contoh Rasulullah itu yang seperti apa? Ya kita bisa sebutkan secara ringkas proses pernikahan yaitu apa? Ta'aruf. Kemudian nazar atau ta'aruf dengan nazar disertakan bersamaan, kemudian setelah itu kalau sudah ada kecocokan baru khitbah atau lamaran, setelah itu akad nikah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apabila harta yang dipunya suami ada setelah terjadi pernikahan. Suami punya harta tambahan setelah pernikahan. Apa boleh diberikan kepada saudara perempuan suami tanpa persetujuan istri? Boleh apa tidak? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah dan juga penanya yang dirahmati oleh Allah, perlu kita pahami bahwasanya di dalam Islam suami itu punya harta, istri juga punya harta, dan tidak dicampurkan begitu saja. Terbukti di dalam Islam itu adalah kalau suami meninggal, istri mewarisi harta dari suaminya. Kalau istrinya meninggal, suami mewarisi harta dari istrinya. Kalau seandainya dicampur, berarti nggak ada ketentuan semacam ini. Ini menunjukkan bahwasanya harta suami, harta istri juga harta istri. Masing-masing punya harta gitu ya. Kalau seandainya apa yang ditanyakan ini adalah benar-benar harta suami. Suami mendapatkan dari jerih payah dia sendiri, kemudian dia berikan kepada saudara perempuannya, maka tidak mengapa. Boleh saja tanpa persetujuan istri terlebih dahulu. Alangkah baiknya kalau seandainya diberikan pengertian kepada istrinya. Alangkah baiknya kalau seandainya diberikan pengertian kepada istrinya. Ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Niaga TV yang selanjutnya adalah, Ustadz, saya dari Aji Barang, Banyumas. Bila sudah talak 3, kemudian syarat kembali ke suami terdahulu harus menikah. Sudah kita jelaskan ya, menikah dengan pria lain, tetapi hanya formalitas saja atau dibatasi waktunya, lalu bercerai. Apakah boleh Ustadz? Sudah dijelaskan kan? Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan kalau seperti itu. Mendingan sama yang baru dipertahankan ya, daripada yang lama sudah sakit gitu kan. Sudah pernah diceraikan 3 kali, mau ngulangi lagi gitu. Mendingan sama yang ini, pertahankan dulu. Kalau sampai 3 kali lagi kan seperti itu. Jadi jangan sampai nikahnya itu formalitas ataupun rekayasa gitu. Jadi nikahnya harus serius, tidak boleh rekayasa. Ada juga pertanyaan yang lain yang masuk.
Ada pertanyaan yang masuk, ada seorang laki-laki yang dia menikah lagi, seorang ayah laki-laki dalam kurung ayah, dia menikah lagi setelah menceraikan istri pertamanya. Si ayah tersebut tidak menafkahi anak perempuan sejak bercerai, artinya istri pertama punya anak perempuan, dia tidak menafkahinya. Sampai akhirnya si anak tersebut dewasa kemudian menikah. Masihkah si ayah tersebut berhak menjadi wali pernikahannya kalau seandainya pernikahannya adalah atau lahirnya ini bukan karena perzinaan, maka masih punya hak. Meskipun dia tidak memberikan nafkah kepada anaknya tersebut. Kalau nafkah kepada mantan istri nggak ada kepada mantan istri, nafkah kepada anaknya. Meskipun si laki-laki ini tidak memberikan nafkah kepada anaknya, maka wallahu alam sepanjang yang saya ketahui tidak gugur kewaliannya, dia tetap menjadi walinya. Namun di sini jika ketika dihubungi si ayah tersebut menyerahkan hak perwaliannya kepada hakim, maka apakah sah pernikahannya? Sah. Kalau seandainya walinya dihubungi kemudian dia mengatakan saya berikan kepada hakim, maka itu sah pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mantu laki-laki dengan mertua perempuan apakah termasuk mahram? Sudah kita sebutkan atau belum? Sudah. Tidak mengapa. Mantu laki-laki untuk umpamanya mengantar mertuanya yang perempuan untuk mungkin jalan bareng bersamanya, tentunya dengan syarat aman dari fitnah. Karena mungkin saja ibunya itu lebih menarik daripada istrinya. Ini kan bahaya juga kalau dibiarkan gitu ya. Istrinya juga akan cemburu gitu. Kok sukanya jalan sama ibu saya? Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, kalau seandainya ada perzinaan, bagaimana cara bertobat darinya? Bertobat dari perzinaan adalah seperti bertobat dari dosa yang lain. Bertobat dari perzinaan adalah seperti bertobat dari dosa yang lain. Seorang meninggalkan dosa tersebut, kemudian menyesal dalam dirinya, kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. 3 hal ini harus terpenuhi. Di samping tentunya dia pertama harus ikhlas. Taubatnya itu karena Allah, bukan karena yang selainnya. Taubatnya karena Allah dan ditambahi dengan 3 hal ini. Dan di antara bentuk kesempurnaan taubat seorang adalah meninggalkan lingkungan yang telah menjadikan dia sampai melakukan dosa tersebut. Meninggalkan teman, pergaulan, lingkungan yang menjadikan sampai dia terjerumus ke dalam dosa tersebut. Ini di antara bentuk sempurnanya taubat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong difahami, kalau orang berzina itu taubat kepada Allah sebelum dia melakukan pernikahan. Jangan sampai seorang punya keyakinan atau punya anggapan bahwasanya kalau nikah berarti sudah bertobat. Belum tentu. Kebanyakan orang punya anggapan seperti itu. Sebagai bentuk tanggung jawab, dia menikahi wanita yang dizinai. Dianggap bahwasanya itu sudah bertobat dari zina. Belum tentu. Yang namanya bertobat itu adalah dia berikrar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali setelah melakukan maksiat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya lagi dari pemirsa Niaga TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya hanya sholat Jumat saja. Itu pun kadang-kadang. Astagfirullahaladzim. Sholat Jumat saja kadang-kadang. Setahun ping pira gitu. Setahun berapa kali ini kan? Masya Allah. Apa yang saya harus lakukan, Ustadz?
bertobat kepada Allah. Karena apa? Sudah salah langkah. Ini kemungkinan adalah salah langkah. Dari awal pernikahan yang dia idam-idamkan laki-laki yang berduit, laki-laki yang ganteng, laki-laki yang wah. Yang dia idam-idamkan cuma itu. Ternyata ketika sudah masuk ke dalam kehidupan rumah tangga, ganteng tidak menyelesaikan masalah. Duit nggak memberikan kebahagiaan. Akhirnya seperti inilah kondisinya. Penyesalan adalah terjadi di kemudian hari. Nek nyesel ketemu nang ngarep ya seneng banget Pak. Apa ada nyesel ketemu di depan gitu kan? Nggak ada. Nyesel ketemu di belakang. Jadi kemungkinannya adalah karena salah prioritas di dalam pernikahan. Nerima orang, ada datang, oh ini keren ini, terima saja. Oh kerjanya di tempat ini dan lain sebagainya gitu. Masya Allah, akhirnya menikah, terjadilah ternyata tidak sholat kecuali sholat Jumat. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kalau masih ada sholat yang dikerjakan maka belum dihukumi kafir. Kalau masih ada sholat yang dikerjakan belum dihukumi kafir. Namun tentunya di sini perjuangan yang ekstra keras yang harus dilakukan, bertobat kepada Allah, kemudian usahakan bagaimana suami itu sampai mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang selanjutnya yang masuk, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana istrinya sudah dicerai talak 3, setelah itu pisah, ada beberapa bulan saja, tiba-tiba sudah balik diam-diam tanpa wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Tidak boleh, dilarang yang semacam ini dalam Islam. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sah pernikahannya. Allahu a'lam bissawab. Kadang-kadang pada seperti itu maunya ya, diam-diam. Talak pertama, talak kedua, talak ketiga diam-diam. Kemudian balikan lagi. Subhanallah. Subhanallah. Koyak juga mau-maunya istrinya kayak gitu kan gitulah. Yang tentunya mungkin sudah dizalimi dengan berbagai macam bentuk kezaliman gitu. Kok ya mau dibalikin lagi gitu. Ya demikianlah wanita yang suka digombalin. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, sebelum sholat Jumat, sesudah adzan, apakah ada sholat sunnah rawatib dari hamba Allah di Aceh? Wallahu a'lam, sepanjang yang saya ketahui tidak ada. Kalau sudah adzan, tidak ada sholat sunnah rawatib, yang ada adalah sholat tahiyatul masjid. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini, satu lagi insyaallah dari hamba Allah di Wonogiri. Maaf Ustadz, pertanyaan di luar tema. Membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Fidyah itu untuk 1 hari dari puasa yang ditinggalkan adalah adalah setengah dari ukuran zakat fitrah. Setengah dari ukuran zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan kajian kita sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Kita bisa memahami apa yang kita pelajari dan kita bisa menerapkan atau mengamalkan apa yang telah kita pelajari bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.